Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas fintech tentang kredit, perusahaan kredit dari kelompok 16. Kita mengambil perusahaan kredit itu alami. Oke, next. Oke, kelompok kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Arif Satrio, saya sendiri Muhammad Azrul, ada Rehan Syah, dan yang terakhir ada Rosalina Putri. Oke, jadi apa sih alami itu? Jadi Alami merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial yang berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai layanan simpan pinjam, sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI berdasarkan prinsip syariah yang biasa dikenal dengan Syariah Compliant Peer-to-Peer atau P2P. Jadi perusahaan ini merupakan pihak yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sebuah platform digital dengan menggunakan jaringan internet. Jadi terdapat beberapa biaya platform yang akan didapatkan oleh penyelenggara atas layanan jasanya. Nah, jadi Alami sendiri mempunyai visi dan misi. Apa itu visi dan misinya? Yang pertama ada visi. Visinya adalah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera secara merata menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan misinya itu membangun ekosistem syariah yang memampukan masyarakat muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai nilai-nilai Islami yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya di mana perusahaan alam ini berada? Jadi perusahaan alam ini berada di Indonesia yang bertempat di Plaza 89 Kafling X7 Jalan Haji Rasuna Syahid nomor 6, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alami percaya bahwa keuangan syariah di Indonesia ini memiliki potensi besar melalui pengembangan produk. Alami selalu berupaya untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Oke, next. Fitur-fitur pada Alami. Fitur pada Alami yang pertama ada pendanaan. Alami menghubungkan pendana dengan UMKM, penerima pembiayaan dengan akad syariah untuk menebar kebermanfaatan. Yang kedua, penerima pendanaan. Sebagai mitra terbaik untuk pengembangan UMKM, Alami menyediakan solusi untuk berupa pembiayaan syariah melalui aplikasi Alami Peer-to-Peer Lending. Yang ketiga, invoice financing, pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan invoice, baik disertai atau tanpa disertai talangan CORD yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga. Yang keempat, purchase order financing, pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah ijarah, musyarakah mutanakisah, musyarakah muntakiyah bitamil, dan lainnya. Yang kelima, community based financing, pembiayaan berbasis komunitas, community based, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayaran dikoordinasikan melalui koordinator atau pengurus komunitas. Selanjutnya, info jadi pendana di Alami. Ada total pendana terdaftar, itu 119,6 sejak berdiri. Ada 9.959 pendana aktif sejak berdiri, akumulasi pembiayaan 4,1 triliun sejak berdirinya, rata-rata imbal hasil 15%, gagal bayar 0% sejak berdiri.
rata pengembalian 75 hari. Rating aplikasinya kurang lebih 4,6 rating aplikasi di Play Store dan App Store. Selanjutnya, Ya, selanjutnya info jadi penerima pendanaan pada Alami. Itu total penerima pendanaan banyak 1.253 UKM dan individu dan 985 di tahun 2022. Selanjutnya aplikasi pembiayaan sebanyak 10.222 yang disetujui. Selama proses pengajuan hingga disetujui sampai 9 hari. Pembiayaan tersalurkan sebanyak 4,1 triliun sejak berdiri dan 3 hari rata pembiayaan disalurkan sejak disetujui. Selanjutnya macam-macam skema pada perusahaan Alami, yaitu skema invoice financing di Alami. Yang pertama itu penerima pendanaan memiliki invoice yang belum terbayarkan dan mengajukan pembiayaan. Selanjutnya, Alami menganalisis pengajuan dan jika disetujui, Alami akan menawarkan jasa penagihan kepada pendana. Selanjutnya, proyek pendanaan akan muncul di Alami. Pendana akan memberikan pendanaan. Selanjutnya, jika pembiayaan terpenuhi, Alami meneruskan dana ke penerima pendanaan dan melakukan jasa penagihan. Selanjutnya, penerima pendanaan mengembalikan dana termasuk ujrah atau imbal hasil melalui Alami. Yang terakhir yaitu pendana menerima pengembalian dana pokok dan imbal hasil. Selanjutnya pada Arif 1. Skema purchase order financing dialami. Pertama, penerima pendanaan memiliki kontrak pengadaan barang dan mengajukan pembiayaan. Lalu Alami menganalisis pengajuan dan jika disetujui, pendana akan ditawarkan untuk membiayai pengadaan. Proyek pendanaan akan muncul di Alami. Pendana akan memberikan pendanaan. Jika pembiayaan terpenuhi, Alami meneruskan dana ke penerima pendanaan dan melakukan jasa penagihan. Penerima pendanaan mengembalikan dana termasuk dengan margin atau imbal hasil atau bagi hasil melalui Alami. Pendana menerima pengembalian dana pokok dan margin atau imbal hasil atau bagi hasil. Next. Skema community based financing dialami. Penerima pendana memiliki kerjasama atau menjadi anggota mitra Alami dan mengajukan pembiayaan. Lalu mitra Alami meneruskan pengajuan untuk dianalisis Alami. Jika disetujui, Alami akan menawarkan pendana. Lalu proyek pendanaan akan muncul di Alami. Pendana akan memberikan pendanaan. Jika pembiayaan terpenuhi, Alami akan meneruskan dana ke penerima pendanaan melalui mitra Alami. Lalu penerima pendanaan mengembalikan dana termasuk margin atau imbal hasil kepada Alami melalui mitra Alami. Dan terakhir, pendana menerima pengembalian dana pokok dan margin atau imbal hasil. Selanjutnya, Azrul. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Jadi yang mau nanya tentang Alami boleh ditanyakan ke kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.